Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya melalui media online. Kami dari kelompok 7 mata kuliah media pembelajaran yang beranggotakan pertama Dapa Prasetya Saputra, yang kedua Alfianur Faizi, dan yang ketiga Sinta Nur Firdausi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran itu berbeda namun saling berkaitan. Belajar merupakan proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal itu perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton, dan membosankan, sehingga akan menghambat terjadinya transfer of knowledge. Oleh karena itu, peran media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena akan menjadikan proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Makna umum dari media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau bahan belajar dan perangkat keras atau alat belajar. Secara lebih khusus, pengenalan media dalam proses belajar mengajar mendorong diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Menurut Kemp and Dayton pada tahun 1985, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu pertama, motivasi, minat, atau tindakan. Yang kedua, menyajikan informasi. Selanjutnya, memberikan instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang didapatkan dalam media itu harus melibatkan peserta didik baik dalam benak atau mental maupun dalam aktivitas yang nyata. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis dilihat dari prinsip-prinsip belajar agar menyiapkan instruksi yang efektif. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu kegunaan media pembelajaran. Kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar ada 3. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian peran dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kemudian yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu media pembelajaran
dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Ya, pada makalah sudah tertulis bahwasanya jenis-jenis media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual, dan yang terakhir media serba neka. Yang pertama yaitu media audio. Contohnya dari media audio yaitu radio, piringan hitam, pita audio, tape record, dan telepon. Selanjutnya, contoh dari media visual yaitu buku, foto, ensiklopedia, majalah, surat kabar, buku referensi, atau film bisu. Yang selanjutnya, contoh dari media audio visual yaitu televisi diam, slide dan suara, video, CD, film rangkai dan suara. Yang terakhir, media serbaneka, contohnya papan tulis, papan pamer atau pengumuman atau majalah dinding, kerja lapangan, sampel, dan komputer. Nah, materi selanjutnya yaitu tahap pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Dalam perencanaan pengembangan media, khususnya media audio dan audiovisual, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan audiens atau siswa yang akan menggunakan media yang kita kembangkan, kemudian merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa, mengembangkan butir-butir materi sesuai dengan tujuan, dan terakhir mengembangkan garis besar pengembangan media. Yang kedua yaitu tahap penulisan naskah. Naskah ditulis sebagai pedoman atau penuntun dalam memproduksi media. Ada dua bentuk teknik penulisan naskah. Pertama, bentuk single column yang biasanya digunakan untuk naskah program audio, baik nama pelaku beserta jenis suara yang harus direkam maupun narasi atau dialog yang harus dibaca oleh pelaku ditulis dalam satu kolom. Kedua, bentuk double column. Lembar kolom yang dibagi dua bagian, yakni kolom kiri berisi tentang nama pelaku dan suara, dan kolom sebelah kanan berisi tentang narasi yang harus dibaca. Yang selanjutnya yaitu tahap produksi media. Untuk menghadirkan media pembelajaran, kegiatan produksi merupakan tahap akhir. Secara sederhana, proses produksi media pembelajaran terdiri atas 3 tahap, yakni pra-produksi, pelaksanaan produksi, dan pasca produksi. Materi selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mengakibatkan kemajuan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap implementasi media pembelajaran. Dengan adanya kemajuan tersebut, guru dapat menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, sehingga membuat proses pembelajaran lebih menarik. Di era globalisasi dan informasi ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi atau TI menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan, namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut, harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat memanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Ya, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.